warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Perizinan Terbangun dengan NPM 1803090032 membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Subur Ansor Siregar. Fungsi pendidikan di Indonesia, kata pendidikan itu kerap dihubungkan dengan dikor yang menurun, mengarahkan atau memimpin, dan awalan berarti keluar. Dengan begitu, pendidikan berarti kegiatan menentukan ke luar, karena itu di setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa atau tindakan dapat dianggap sebagai pendidikan. Dalam bahasa Arab, pendidikan mengacu pada pengertian trigonometri, yakni tarbiyah, talim, dan ta'ib. Istilah tarbiyah dipandang sebagai proses yang bersifat fisik dan hanya memberikan kasih sayang yang umumnya berlangsung lebih luas pada pendidikan formal. Istilah talim digunakan pada proses penyampaian ilmu pengetahuan yang bersifat kognitif. Istilah tadib memiliki titik tekan pada pembinaan perilaku yang bersifat efektif dan tidak tertutup. Kemudian memiliki kognitif dan psikomotrip. Ketiga istilah tarbiyah dalam talim memiliki kaitan antara satu dengan yang lain, terutama mengingat antusias aktivitas yang memenangkan terkait satu dengan yang lainnya. Pendidikan adalah proses pewarisan bekal hidup untuk bertahan dan bertumbuh dari satu ke generasi berikutnya, yang dapat meliputi nilai dan pengetahuan dan keterampilan kebiasaan. Selain berlangsung melalui pembiasaan pelatihan di bawah bimbingan orang lain, proses pembelajaran juga berlangsung dalam bentuk-bentuk alamiah lainnya seperti otodidak. Fungsi nyata manifest pendidikan: mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, membangun bakat perseorangan dan kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang perlu dipartisipasi dalam demokrasi. Fungsi lain dari lembaga pendidikan adalah mengurangi pengendalian orang tua melalui pendidikan. Sekolah orang tua melimpahkan tugas dan kewenangan dalam mendidik anak kepada sekolah. Pendidikan sarana untuk membangun sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangunan dan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan dan sikap yang terbuka. Mempertahankan sistem kelas sosial, pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima pembedaan prestise people dan status yang ada dalam masyarakat yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tua, memperpanjang remaja pendidikan sekolah, dan pula memperlambat masa dewasa seorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui proses didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dilihat dari ketersediaan jalurnya, terdapat 3 variasi pendidikan, ini formal, non formal, dan informal. Meskipun dibedakan berdasarkan jalur satu dan lain jalur sangat erat, ketiganya saling melengkapi kekurangan. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, prasekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan non formal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar terdapat pula taman pendidikan Al-Quran atau TPA yang banyak terdapat setiap masjid dan sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.